dengan NIM 123002106. Pada video kali ini kita akan membahas tentang apa sih suhu tubuh itu, organ apa saja sih yang mengatur suhu tubuh, dan faktor apa saja sih yang mempengaruhi suhu tubuh, lalu bagaimana mekanisme dan pelajaran suhu tubuh. Mari kita lihat videonya. Yang pertama ada pengertian suhu. Suhu adalah keadaan panas dan dingin yang diukur dengan menggunakan termometer. Di dalam tubuh terdapat dua macam suhu, yaitu suhu inti dan suhu kulit. Suhu inti adalah suhu dari tubuh bagian dalam dan besarnya selalu dipertahankan konstan sekitar 1 derajat Fahrenheit dari hari ke hari, kecuali bila seseorang mengalami demam. Sedangkan suhu kulit berbeda dengan suhu inti, dapat naik dan turun sesuai dengan suhu lingkungan. Bila dibentuk panas yang berlebihan di dalam tubuh, suhu kulit akan meningkat. Sebaliknya, apabila tubuh mengalami kehilangan panas yang besar, maka suhu kulit akan menurun. Suhu tubuh juga ditentukan oleh lokasi pengukuran. Pengukuran suhu bertujuan memperoleh nilai suhu jaringan dalam tubuh. Lokasi pengukuran untuk suhu inti yaitu rektum, membran timpani, arteri temporalis dan arteri pulmonalis, esofagus dan kandung kemih. Lokasi pengukuran suhu permukaan yaitu kulit, oral, dan aksila. Suhu tubuh yang normal adalah 36 sampai 37,5 derajat Celcius. Pada pagi hari, suhu akan mendekati 36 derajat Celcius, sedangkan pada malam hari mendekati 37,7 derajat Celcius. Pengukuran suhu di rektum juga akan lebih tinggi 0,5 derajat dibanding suhu mulut, dan suhu mulut 0,5 derajat Celcius lebih tinggi dibanding suhu aksila. Kemudian, yang kedua ada organ pengatur suhu tubuh. Bagian otak yang disebut hipotalamus bertanggung jawab menjaga suhu tubuh. Terdapat dua hipotalamus, yaitu hipotalamus anterior dan mengatur pembuangan panas. Yang kedua ada hipotalamus posterior, mengatur upaya penyimpanan panas. Syaraf yang terdapat di bagian preoptik hipotalamus anterior dan posterior memperoleh dua sinyal, yaitu satu dari saraf perifer yang menghantarkan sinyal dari reseptor panas atau dingin. Yang kedua dari suhu darah yang memperdarahi bagian hipotalamus itu sendiri. Hipotalamus berada di pusat otak. Ia bertugas mengatur suhu tubuh kita. Jika tubuh kita menaik, artinya hipotalamus sedang melakukan sesuatu. Apa yang dilakukan hipotalamus? Bakteri dan virus bisa masuk ke tubuh kita melalui mulut. Setelah itu, mereka akan masuk ke dalam darah dan mengeluarkan cairan yang membuat kita sakit. Saat cairan itu menyebar di dalam darah, hipotalamus akan mendapatkan sinyal khusus. Saat mendapat sinyal, hipotalamus akan langsung menaikkan suhu tubuh kita. Hipotalamus menaikkan suhu tubuh kita untuk membuat bakteri dan virus tidak nyaman dan akhirnya keluar dari tubuh. Kemudian yang ketiga ada penjalaran sinyal suhu tubuh. Sinyal suhu yang dibawa oleh reseptor pada kulit akan diteruskan ke dalam otak melalui jarak spinothalamikus. Mekanismenya hampir sama dengan sensasi nyeri. Ketika sinyal suhu sampai di tingkat medula spinalis, sinyal akan menjalar dalam traktus Dissauer beberapa segmen di atas atau di bawah, dan selanjutnya akan berakhir terutama pada lamina 1, 2, dan 3 radix dorsalis. Setelah mengalami percabangan melalui satu atau lebih dari neuron dalam medula spinalis, sinyal suhu selanjutnya akan dijalarkan ke serabut termal ascendens yang menyilang ke traktus sensorik anterolateral sisi berlawanan dan akan berakhir di tingkat retikular batang otak dan kompleks ventrobasal talamus. Beberapa sinyal suhu pada kompleks ventrobasal akan diteruskan ke korteks somatosensorik. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi suhu tubuh. Yang pertama ada kecepatan metabolisme basal. Kecepatan metabolisme basal tiap individu berbeda-beda. Hal ini memberi dampak jumlah panas yang diproduksi tubuh menjadi berbeda pula. Yang kedua, ada rangsangan saraf simpatis. Rangsangan saraf simpatis menyebabkan kecepatan metabolisme menjadi 100% lebih cepat, mencegah lemak coklat atau brown fat yang tertimbun dalam jaringan untuk dimetabolisme.
Umumnya, rangsangan saraf simpatis ini dipengaruhi stres individu yang menyebabkan peningkatan produksi epinefrin dan norepinefrin yang meningkatkan metabolisme. Yang ketiga, ada hormon pertumbuhan yang menyebabkan peningkatan kecepatan metabolisme sebesar 15-20%. Akibatnya, produksi panas tubuh juga meningkat. Yang keempat, ada hormon tiroksin. Hormon tiroksin meningkatkan aktivitas hampir semua reaksi kimia dalam tubuh, sehingga peningkatan kadar tiroksin dapat mempengaruhi laju metabolisme menjadi 50-100% di atas normal. Yang kelima, ada hormon kelamin. Hormon kelamin pria dapat meningkatkan kecepatan metabolisme basal kira-kira 10-15% kecepatan normal, menyebabkan peningkatan produksi panas. Pada perempuan, fluktuasi suhu lebih bervariasi daripada laki-laki. Mengapa? Karena pengeluaran hormon progesteron pada masa ovulasi meningkatkan suhu tubuh sekitar 0,3-0,6 derajat Celcius di atas suhu basal. Yang keenam, ada peradangan. Proses peradangan dan demam dapat menyebabkan peningkatan metabolisme sebesar 120% untuk tiap peningkatan suhu tubuh 10 derajat Celcius. Selanjutnya yang ketujuh, ada status gizi. Malnutrisi yang cukup lama dapat menurunkan kecepatan metabolisme 20-30%. Hal ini terjadi karena di dalam sel tidak ada zat makanan yang dibutuhkan untuk mengadakan metabolisme. Dengan demikian, orang yang mengalami malnutrisi mudah mengalami penurunan suhu tubuh. Individu dengan lemak tebal tidak mudah mengalami hipotermia karena lemak merupakan isolator yang cukup baik, dalam arti lemak menyalurkan panas dengan kecepatan sepertiga kecepatan jaringan yang lain. Selanjutnya yang ke-8, ada aktivitas selain peningkatan laju metabolisme juga mengakibatkan gesekan antar komponen otot atau organ yang menghasilkan energi termal. Aktivitas dapat meningkatkan suhu tubuh hingga 38,3-40 derajat Celcius. Yang ke-9, ada gangguan organ. Apa saja? Yaitu kerusakan organ seperti trauma atau keganasan pada hipotalamus dapat menyebabkan mekanisme regulasi suhu tubuh mengalami gangguan. Berbagai zat pirogen yang dikeluarkan pada saat terjadi infeksi dapat merangsang peningkatan suhu tubuh. Kelainan kulit berupa jumlah kelenjar keringat yang sedikit juga dapat menyebabkan mekanisme pengaturan suhu tubuh terganggu. Yang ke-10, ada lingkungan. Suhu tubuh dapat mengalami pertukaran dengan lingkungan. Perpindahan suhu antara manusia dan lingkungan terjadi sebagian besar melalui kulit. Proses kehilangan panas melalui kulit dimungkinkan karena panas diedarkan melalui pembuluh darah dan juga disuplai langsung plexus arteri kecil melalui anastomosis arteriovenosa yang mengandung banyak otot. Kemudian yang ke-11 terakhir, yaitu ada irama diurnal. Suhu tubuh bervariasi pada siang dan malam. Suhu terendah manusia yang tidur pada malam hari dan bangun sepanjang siang terjadi pada awal pagi dan tertinggi pada awal malam. Kemudian, materi yang terakhir yaitu mekanisme kehilangan panas. Sebagian besar pembentukan panas dalam tubuh dihasilkan oleh organ dalam, terutama di hati, otak, jantung, dan otot rangka selama berolahraga. Kemudian panas ini diantarkan dari organ dan jaringan yang lebih dalam ke kulit, yang kemudian dibuang ke udara dan lingkungan sekitarnya. Laju kehilangan panas hampir seluruhnya ditentukan oleh dua faktor, yaitu 1. Seberapa cepat panas yang dapat dikonduksi dari tempat asal panas dihasilkan, yakni dari dalam inti tubuh ke kulit. Yang kedua, ada seberapa cepat panas kemudian dapat dihantarkan dari kulit ke lingkungan. Kemudian ada 4 mekanisme kehilangan panas, yaitu 1. Radiasi adalah mekanisme kehilangan panas tubuh dalam bentuk gelombang panas inframerah. Gelombang inframerah yang dipancarkan dari tubuh
memiliki panjang gelombang 5 sampai 20 mikrometer. Tubuh manusia memancarkan gelombang panas ke segala penjuru tubuh. Radiasi merupakan mekanisme kehilangan panas paling besar pada kulit, 60% atau 15% seluruh mekanisme kehilangan panas. Selanjutnya, yang kedua ada konduksi. Konduksi adalah perpindahan panas akibat paparan langsung kulit dengan benda yang ada di sekitar tubuh. Biasanya proses kehilangan panas dengan mekanisme konduksi sangat kecil. Kemudian yang ketiga ada evaporasi. Evaporasi atau penguapan air dari kulit dapat memfasilitasi perpindahan panas tubuh. Setiap 1 gram air yang mengalami evaporasi akan menyebabkan kehilangan panas tubuh sebesar 0,58 kilokalori. Pada kondisi individu tidak berkeringat, mekanisme evaporasi berlangsung sekitar 450 sampai 600 mili per hari. Hal ini menyebabkan kehilangan panas terus-menerus dengan kecepatan 12 sampai 16 kalori per jam. Evaporasi ini tidak dapat dikendalikan karena evaporasi terjadi akibat difusi molekul air secara terus-menerus melalui kulit dan sistem pernafasan. Selama suhu kulit lebih tinggi daripada suhu lingkungan, panas hilang melalui radiasi dan konduksi. Namun, ketika suhu lingkungan lebih tinggi dari suhu tubuh memperoleh suhu dari lingkungan melalui radiasi dan konduksi. Pada keadaan ini, satu-satunya cara tubuh melepaskan panas adalah melalui evaporasi. Memperhatikan pengaruh lingkungan terhadap suhu tubuh sebenarnya. Sebenarnya suhu tubuh aktual yang dapat diukur merupakan suhu yang dihasilkan dari keseimbangan antara produksi panas oleh tubuh dan proses kehilangan panas tubuh dari lingkungan. Kemudian yang keempat ada konveksi atau perpindahan panas melalui aliran udara atau air. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Manusia tidak luput dari kesalahan, dan saya tidak takut dengan setan. Saya hanya takut dengan Tuhan. Maka yang baik-baik itu datangnya dari saya, dan anggap saja yang jelek-jelek itu datangnya dari setan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.